Eh, Halo Bapak Ibu sekalian, salam kenal. Saya Desi Esterina dari Elisabeth. Saya salah satu mentor yang akan mendampingi Bapak Ibu dalam proses onboarding ini dari chapter BNI Vision. Nah, kita akan masuk ke materi week 2, How BNI Works. Ada beberapa topik, ada 6 topik yang akan kita bahas di beberapa video ke depan. Yang pertama kita akan membahas perbedaan referrals versus leads. Kemudian yang kedua ada MSP and Advanced Workshop. Lalu yang ketiga ada one-to-one meeting planner. Lalu gains profile on BNI Connect, visitors add value, dan yang terakhir ada how to invite. Nah, kita akan pelajari satu persatu supaya kita bisa lebih paham gimana sih kita bisa bermain dengan sistem yang ada di BNI ini. Oke. Yang pertama, kita perlu memahami dulu sih, apa sih bedanya referrals versus leads. Karena dalam sistem BNI, kita akan sangat dekat dan sering banget mendengarkan kata referrals, gitu. Yang pertama, kita pahami dulu lead. Ya, sebuah lead itu hanya melibatkan dua orang. Dua orang. Jadi contohnya misalkan kita punya teman member yang sedang membutuhkan supplier atau mungkin membutuhkan klien dan kita tahu aku punya kenalan nih, saya punya kenalan. Dan kita cuman sesimpel saya punya kenalan nih, saya kasih kontaknya mau nggak gitu. Dan dia mau, oke. Sedangkan kita tidak memberi penjelasan dulu atau kita nggak ngomong ke pihak ketiga, ke orang yang akan kita kenalkan. Itu namanya lead. Jadi paling kita cuman kasih kontak number mungkin atau eh, channel-channel yang lain, sedangkan si customer itu tidak expect kalau mereka akan dihubungkan seperti itu. Itu namanya lead, gitu. Sedangkan referral itu apa sih? Referral yang sehat atau yang bisa kita praktekkan di BNI itu melibatkan tiga orang. Jadi kalau kita punya teman member yang kita tahu dia sedang butuh sesuatu dan kita tahu orang yang bisa menyelesaikan masalahnya, entah itu supplier, entah itu network yang lain atau entah itu klien yang akan menjadi potensial klien, itu kita memperkenalkan dulu satu sama lain dan menghubungkan mereka sehingga eh, apa ya, kekuatan referral kita yang dari mulut kita yang mereka sama-sama kenal itu akan lebih kuat. Potensi deal di sini akan lebih kuat daripada kita cuma kasih kontak. Seperti itu. Nah, ini contoh yang tertulis di sini. Itu kayak misalkan kita tahu tetangga kita atau teman kita itu punya karpet yang kotor nih misalkan. Nah, kita nanya dulu, karpetmu lagi butuh dibersihin ya? Gitu. Saya ada nih kenalan, dia bisa bersihin karpet gitu. Kita bisa kasih tahu juga dia kelebihannya adalah A, B, C, D, E nih. Kayaknya kamu bisa pakai deh, kamu oke nggak? Oke deh, aku mau dikenalin gitu. Oke, dan kita juga kenalin ke si pembersih karpet itu untuk mempertemukan mereka. Itu akan lebih works ya daripada kita cuma kasih kontak gitu. Dan di bagian bawah ini juga tertulis referrals are fantastic way for generating new business di BNI. Dan BNI sendiri itu adalah world's largest referral organization. Gitu. Jadi kita sangat dan ini masih bekerja sampai saat saat ini masih works bahwa referral dari orang yang kita kenal dan kita percaya itu akan lebih manjur untuk mendatangkan dandil gitu. Kemudian kita juga punya beberapa training, termasuk salah satu core value BNI adalah lifelong learning, di mana kita nggak cuman kenalan satu sama lain, nggak cuman nawar-nawarin bisnis, tapi kita juga terus belajar dan memperbarui diri, bagaimana kita bisa menggunakan sistem dalam BNI untuk bisa menumbuhkan atau mengembangkan bisnis kita. Gitu. Kita bedakan menjadi basic dan advanced MSP. Yang pertama basic itu ada Member Success Program atau MSP yang dalam proses onboarding ini Bapak Ibu sudah ikuti ya, ada PTS dan MSP dan ini wajib supaya kita benar-benar paham dulu gimana kita bisa mengembangkan bisnis kita dengan menggunakan sistem BNI secara benar. Kemudian ada mentor training seperti yang kami tim mentor juga lakukan dengan Bapak Ibu ini. Kemudian ada yang namanya BNI Connect Workshop. Nah, kita kan punya aplikasi nih namanya BNI Connect. Bagaimana menggunakan BNI Connect ini secara benar karena ada banyak tools yang bisa sangat kita maksimalkan untuk memperkenalkan bisnis kita ke orang dan
bagaimana kita juga bisa mengenali bisnis member lain di BNI ini, gitu. Lalu yang terakhir ada business leadership training, training-training yang diberikan untuk mengembangkan business leadership. Nah, kemudian di BNI sendiri, jadi setelah Bapak Ibu bergabung menjadi member, ada banyak kesempatan yang diberikan oleh pusat, bukan cuma satu chapter, dua chapter, tapi kita ada beberapa training yang itu langsung terpusat dari pusat nasional, ada juga yang bersifat internasional juga. Bagaimana sih kita bisa melakukan secara advance one-to-one yang benar? Nah, kemudian yang kedua ada bagaimana sih kita bisa melakukan secara advance, memberikan dan meminta referral, supaya waktu yang kita pakai itu bisa lebih efektif, kita bisa melakukannya dengan lebih apa ya, lebih memaksimalkan, lebih banyak yang bisa kita hasilkan dari BNI ini. Nah, kemudian kalau ngomong one to one, jadi one to one itu kan adalah proses perkenalan ya, one on one. Kita lakukan satu demi satu, berhadapan satu orang dengan satu orang untuk bisa saling mengenali dan memperkenalkan bisnis kita secara lebih spesifik, gitu. Ini part yang pertama. Yang pertama kita membahas tentang one to one meeting planner. Kita bikin planningnya dulu nih, gitu. Beberapa poin yang perlu diperhatikan Bapak Ibu yang sebelah kiri ini. Yang pertama adalah please lakukan meeting one to one itu di tempat-tempat yang memang mendukung secara bisnis. Maksudnya tempat-tempat yang lebih profesional, tempat yang formal seperti itu. Bisa itu onsite atau online gitu. Yang kedua, silahkan saling sharing kontak sphere masing-masing. Jadi kontak sphere itu bisa jadi klien-klien yang kita punya atau kenalan-kenalan atau circle-circle yang kita punya. Karena mungkin bisa jadi meskipun bisnisnya beda, tapi kita punya kontak sphere yang serupa atau sama malahan. Nah, dengan melihat kontak sphere ini, kita bisa melihat potensi-potensi mungkin itu kerjasama atau mungkin memberikan referral seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini lakukanlah one to one minimal sekali dalam satu minggu. Memang ini minimal banget sih, nggak salah untuk melakukan satu kali, cuman biasanya pada prakteknya banyak yang akan melakukan one to one itu lebih dari satu dalam satu minggu karena eh, BNI sendiri saat kita mengerjakan sistem dalam BNI itu bukan cuman kita melakukan tugas, tapi kita bisa memasukkan menjadi planning marketing kita sendiri dalam bisnis kita gitu. Jadi silahkan lakukan sebanyak-banyaknya itu boleh, tapi paling enggak minimal satu kali one to one dalam satu minggu. Yang keempat, lakukanlah one to one. Mungkin kita bisa kira-kira dulu ya dengan member lain yang mungkin memiliki kontak sphere yang serupa, baik itu serupa maupun sama gitu. Mungkin kita bisa kira-kira meskipun bisnisnya beda-beda, bisa beda gitu. Tapi bisa juga kita melakukan dengan yang oh kita mungkin belum benar-benar ngerti nih kalau kita belum melakukan one to one. Jadi boleh juga untuk melakukan one to one dengan teman satu member yang aku nggak tahu apakah kita punya similar kontak sphere atau enggak. Gitu. Jadi kita bisa lakukan dulu one to one untuk lebih mengenali. Poin yang selanjutnya adalah prepare atau siapkan dulu. Jadi biasanya sebelum kita melakukan one to one, kita akan bertukar biogains. Biogains atau file itu bisa kita pelajari dulu tentang orang atau tentang personalnya atau tentang bisnis dari orang yang kita akan melakukan one to one dari member lain ini. Sehingga kita bisa menyiapkan beberapa pertanyaan yang spesifik, itu bisa menjadi referral, dan apa yang kita minta dan apa yang bisa kita kasih juga. Seperti itu. Kemudian poin selanjutnya adalah please be on time ketika one to one karena kita bertemu dengan orang yang berbagai macam background dengan bisnis yang berbagai rupa dan kita akan menghargai waktu mereka juga dan waktu kita juga. Tuh, dan please do put your phone on silent mode sehingga tidak mengganggu fokus kita. Oke, nah yang kanan ini akan menjawab kenapa sih one to one itu menjadi sangat penting untuk kita lakukan, gitu. One to one itu adalah salah satu tools dari BNI yang paling efektif. Itu paling efektif untuk kita bisa mengenal member lain dengan lebih tepat, lebih benar, dan nggak cuma referral, karena referral akan berlanjut menjadi potensial dan deal.
gitu, atau omset yang kita harapkan untuk bertambah. Poin yang kedua is the base for business relationship with fellow BNITs. Jadi one to one ini adalah basic gimana sih kita bisa mengenal orang lebih dalam gitu. Poin yang ketiga akan menjawab nih yang kedua. Jadi menghadiri weekly meeting saja itu tidak akan menjamin kita akan mendapatkan more business gitu karena waktu yang kita pakai saat weekly meeting pasti sangat terbatas. Sedangkan member yang ada dalam satu chapter itu puluhan. Bagaimana kita bisa sangat mengenal setiap orangnya dalam waktu yang sangat terbatas. Nah, weekly meeting itu kita pakai untuk lihat hints gitu ya. Jadi kayak siapa ya aku mau bantuan yang aku belum bantuan dan aku mau bantuan lebih dalam lagi gitu. Kadang-kadang kita berpikir soal bisnis kita, tapi kadang-kadang juga kita kepikiran untuk aku punya referral nih untuk temanku yang A, untuk temanku yang B dan lain-lain. Nah, more bisnis itu justru akan kita dapatkan ketika kita melakukan one to one gitu. Poin selanjutnya better understanding of members business. Jadi kita akan lebih tahu lebih dalam lagi. Oh, ternyata dia itu bisa bikin A, ternyata dia bisa melakukan B, ternyata dia bisa memberikan jasa C yang mungkin kita nggak expect. Kemudian yang selanjutnya, ini juga akan membangun kepercayaan diri dan juga kepercayaan dari dua belah pihak sebenarnya. Kita nggak bisa cukup percaya diri untuk memberikan referral ke orang ketika kita nggak mengenalnya, gitu. Begitu pula sebaliknya. Dan yang selanjutnya, referrals itu adalah hal yang sangat apa ya Bu, mirip mutlak. Jadi hal yang pasti akan kita dapatkan ketika kita melakukan one to one. Semakin sering kita one to one, semakin sering kita mengenal other member, referral itu pasti akan didapatkan. Baik kita menerima atau kita memberi juga gitu. Dan yang selanjutnya net result increases business. Yang pasti result ini atau referrals yang akan membimbing kita ke potensial dan deal itu pasti akan meningkatkan bisnis kita. Seperti itu. Nah, sekian untuk video kali ini. Kita akan melanjutkan ke video di materi selanjutnya.